masuk ke pertemuan 9, bahasa query formal, nanti juga ada bahasa query terapan. Oke, sebelumnya mau bahas dulu tentang apa itu query. Query adalah kemampuan untuk menampilkan data dari database untuk diolah lebih lanjut yang biasanya diambil dari tabel-tabel dalam database. Query juga bisa dianggap sebagai permintaan informasi atau pertanyaan tertentu dari sebuah database yang ditulis dalam format tertentu. Query juga perintah-perintah untuk mengakses data pada sistem basis data. Query juga bisa dianggap sebagai bahasa yang digunakan untuk melakukan manipulasi terhadap database yang telah distandarkan dan dikenal dengan nama struktur query language atau SQL. Ya. Jadi kalau untuk lebih mudah mengingatnya, query itu adalah perintah ya, perintah-perintah yang digunakan untuk mengakses database. Oke. Bahasa query ada bahasa query formal, ini untuk meminta informasi dari basis data, umumnya diimplementasikan dalam bentuk aljabar relasional ya, ataupun kalkulus relasional. Bukan yang diterapkan di pemrograman. Sedangkan yang digunakan dalam pemrograman itu disebut dengan bahasa query terapan, yaitu bahasa yang digunakan oleh berbagai DBMS, digunakan dalam development tools dan juga program aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data. Yang hari ini kita bahas tentang query formal. Di dalam query formal ada dua dasar pembentukan bahasa query, yaitu aljabar relasional dan juga kalkulus relasional. Nah, untuk hari ini kita hanya membahas tentang aljabar relasional. Apa itu aljabar relasional? Adalah kumpulan operasi terhadap relasi, di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Bahasa query yang didasarkan pada operasi-operasi dalam aljabar relasional ini adalah bahasa prosedural. Nah, kalau yang untuk terapan itu bahasa non-prosedural. Oke. Yang pertama operasi relasional, ini salah ya. Operasi relasional itu yang pertama harus kalian ketahui ada restrict, bentuknya simbolnya omega, ini adalah memilih tuple atau record ya, baris. Kemudian ada projection, ini memilih atribut atau field, kolom ya. Kemudian divide, ini untuk membagi, lalu nanti ada join, ini untuk menggabungkan. Dengan operator aljabar relasional dibagi menjadi dua, yaitu operator fundamental atau yang dasar dan operator tambahan atau additional operational. Oke. Contoh di sini ada tabel mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS dan NIP. Data-datanya seperti ini. Kemudian ada relasi mahasiswa. Data-datanya seperti ini, NIM, nama, alamat dan juga jenis kelamin. Lalu ada data relasi registrasi yaitu kode mata kuliah dan NIM. Kemudian ada juga tabel dosen, NIP, nama dosen, dan gaji. Yang pertama kita akan mencoba selection. Selection itu tadi, ini adalah menyeleksi tuple-tuple pada sebuah relasi yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, projection. Projection digambarkan dengan P ya, P seperti ini, beroperasi pada sebuah relasi untuk membentuk relasi baru dengan mengcopy atribut-atribut dari domain-domain dari relasi tersebut berdasarkan argumen pada operasi tersebut. Jadi dia menyeleksi atribut atau kolom. Kemudian ada Cartesian product. Ini adalah operator dengan dua relasi untuk menghasilkan tabel hasil perkalian dari Cartesian. Ya, nanti seperti apa? Ibu lihatin contohnya. Kemudian ada union. Union ini adalah operasi untuk menghasilkan gabungan tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama, yaitu domainnya bisa sama di domain yang tabel 1 dengan domain di tabel yang lainnya, ada yang sama. Ini menggunakan simbol potongan ya. Ini penggabungan berdasarkan kolom kota dari tabel mahasiswa dengan tabel dosen contohnya. Lalu nanti ada juga set difference. Set difference ini adalah operasi untuk mendapatkan tabel di suatu relasi tapi tidak ada di relasi lainnya. Jadi misalkan kita butuh kolom baru tapi harus merelasikan lebih dari satu tabel, maka ini menggunakan operasi set difference. Oke. Kita lihat contohnya. Tadi yang pertama, ini tadi ya, ada tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, tabel registrasi, lalu ada tabel dosen. Di sini yang Ibu rubah hanya kota ya. Tadi mahasiswa di sini alamat, Ibu ganti menjadi kota. Lalu di sini dosen juga kita tambahkan kota. Oke, yang pertama adalah selection. Selection adalah mencari tabel dari memilih record
ya. Contoh penggunaannya menggunakan simbol selection omega, memilih jenis kelamin Jekyll sama dengan laki-laki dari tabel mahasiswa. Ya. Memilih apa? Lalu misalnya kita hanya memilih yang berjenis kelamin dari record atribut jenis kelamin yang bernilai laki-laki dari tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa kita lihat seperti ini. Nah, ini Jekyll ya, tulisannya Jekyll seperti ini, di sini J_Kyll. Maka tinggal disesuaikan aja, harus sama. Laki-laki di sini, sedangkan di sini ada laki-laki dan perempuan. Maka hasil dari operasi ini adalah seperti ini. Yang muncul hanya yang laki-laki. Tadi ya, selection adalah memilih record. Record adalah baris. Selection, record, ini record yang dipilih, record, lalu record dan juga record. Yang kedua adalah projection. Ini masih selection ya. Contoh selection berikutnya adalah memilih kode mata kuliah selection, kode mata kuliah dengan kode 306 atau SKS-nya sama dengan 4 atau ya. Dari tabel mata kuliah. Kita lihat di tabel mata kuliah apakah ada SKS 306? Ternyata tidak ada. Kalau memang tidak ada, harusnya di sini datanya tidak muncul, tapi di sini ada kondisi atau SKS-nya 4. Maka yang SKS-nya 4 yang mana? 1, 2, 3. Ada 3 tabel. Maka yang hasil dari operasi ini adalah seperti ini. Memilih record baris. Yang berikutnya, projection. Ini adalah memilih atribut atau field. Contoh, menampilkan nama beserta gaji dari dosen, dari tabel dosen. Maka perintahnya adalah P nama underscore dosen, nama fieldnya. Di sini nama dosen ya, nama dosen ini berarti tinggal disesuaikan nama dosen, koma gaji, kemudian dosen. Berarti nanti yang diminta ditampilkan adalah nama dan gaji dari tabel dosen. Ya, tabel dosen seperti ini, ada NIP, nama, gaji, dan kota. Tapi kalau kita projection nama dan gaji, maka yang muncul hanya ini. Kayak hasilnya seperti ini. Nama dan gaji. Ya. Ini projection. Kemudian misalkan lagi kita mau memilih menampilkan nama mahasiswa berdasarkan NIM dan namanya saja, maka di sini projectionnya adalah projection NIM, nama, lalu tabel mahasiswa. Yang ketiga adalah Cartesian product. Cartesian product ini contohnya kita akan menampilkan NIM nama dosen, kode mata kuliah, nama mata kuliah dari relasi mata kuliah di mana jumlah SKS-nya adalah sama dengan 2. Jadi ini sudah persilangan ya. Maka kita NIM nama ini ada di tabel dosen, NIM nama dosen ini ada di tabel dosen, kode mata kuliah dan nama mata kuliah ini ada, dan juga SKS ada di tabel mata kuliah. Sedang di tabel mata kuliah ini juga ada relasinya dengan tabel dosen menggunakan NIP. Ini NIP-nya ini, dosen juga ada sama, ada atribut yang sama. Maka kita bisa menggunakan Cartesian. Contoh, projection NIP, nama dosen, kode MK, nama MK, dan SKS. Berarti ini adalah kolom yang akan ditampilkan. Lalu dalam kurung selection SKS sama dengan 2, dan di sini dosen NIP sama dengan mata kuliah NIP. Jadi NIP yang ada di tabel dosen harus sama dengan NIP yang ada di tabel mata kuliah. Kemudian di sini adalah dosen X mata kuliah. Oke, hasilnya seperti ini. Hasil NIP, nama dosen, kode mata kuliah, nama MK, dan SKS, tapi hanya yang SKS mata kuliahnya adalah 2. Oke, ini adalah Oke, sekarang kita lanjut ke yang union. Union ini adalah gabungan. Di sini contohnya adalah kita mau menampilkan tabel kotanya mahasiswa dan data kotanya mahasiswa dan data kotanya dosen. Maka kita buat seperti ini. Projection kota, hanya kotanya saja dari mahasiswa, dan union projection kota dari kota dosen. Kita lihat di sini kotanya mahasiswa ada seperti ini. Ya, sampai dengan Salemba, dari Depok sampai Salemba.
kotanya dosen ada Bandung sampai Salemba. Maka ketika kita gabungkan dengan menggunakan union, hasilnya akan seperti ini. Semua data kota dari data kota mahasiswa dan kota dosen digabungkan menjadi satu. Yang berikutnya ada set difference. Set difference ini adalah untuk mendapatkan tabel di suatu relasi tapi tidak ada di relasi lain. Jadi dia irisan ya, tampilan nama. Contoh, tampilkan nama dari mahasiswa yang tinggal di Depok tetapi bukan berjenis kelamin perempuan. Nah, contoh. Di sini kita punya mahasiswa yang tinggal di Depok. Ada 4 orang ya. 3 laki-laki dan 1 perempuan. Ya. Perintahnya adalah menampilkan tabel data mahasiswa yang tinggal di Depok tapi tidak berjenis kelamin perempuan. Maka yang dilakukan pertama kali adalah membuat projection nama mahasiswa di mana alamatnya adalah selectionnya adalah alamat Depok. Maka muncul ini adalah nama-nama mahasiswa yang tinggal di Depok. Lalu buat query kedua, projection mahasiswa yang jenis kelaminnya perempuan. Terus seperti ini. Nah, baru setelah berikutnya digabungkan projection nama mahasiswa tadi di mana dia alamatnya Depok, lalu dikurangi dengan nama mahasiswa yang jenis kelaminnya perempuan. Maka akan muncul hanya mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki yang tinggal di Depok. Yang berikutnya, yang set difference berikutnya adalah yang ini. Misalkan kita nama, nilai simbat, nama, nilai struktur data. Contoh, ibu punya tabel seperti ini. Ini ada tabel nilai simbat, ada name-nya seperti ini, ada Hafiz dan Naya. Sini ada nilai struktur data, Yani dan Naya. Nah, Yani dan Naya ini, di sini ada Naya, ada Yani, ada Hafiz. Dengan projection nama nilai simbat lalu seperti ini nilai struktur data, maka kalian akan mengoperasikan bahwa yang mempunyai data yang sama mana saja. Contohnya ini adalah Naya. Naya ada di tabel ini dan tabel ini, maka dia akan muncul di sini set difference-nya. Oke, ini adalah beberapa contoh dari aljabar linear ya tadi, dari operation relasionalnya. Kemudian selain operation relasional, kita juga nanti tadi ya ada set intersection, jadi udah ibu contohkan. Lalu kemudian ini menghasilkan irisan 2 tabel. Lalu kemudian ada juga theta join, operasi yang menggabungkan operasi Cartesian product dengan operasi selection dengan suatu kriteria. Sedangkan natural join itu juga sama dengan kolomnya yang sama. Kemudian ada division, ini merupakan operasi pembagian atas tabel-tabel dari 2 relation. Nah, yang keempat ini biasanya jarang digunakan di dalam penerapan database. Oke.